Oke. Oke, kita mulai, Dedek. Ya, selamat pagi Tuhan. Sebelum kita mau memulai ibadah sekolah minggu, kita bersatu di dalam doa ya, adik-adik ya. Kakak Keni. Halo Keni. Keni. Halo Keni. Bisa pimpin doa ya? Halo Keni. Keni masih di unmute ya? Oke. Ayo Keni. Kita bersatu dalam doa Keni. Oke, mari kita berdoa. Iya, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Catherine, Gwen, ayo berdoa dulu ya. Berdoa. Ayo. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kita akan memulai sekolah minggu. Berkatilah kita dari awal sampai akhir dari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai
Lagi kemana sih itu? Halo semuanya. Naomi ya ini. Siapa aja ya? Dengar aku. Ibu tadi suaranya nggak ada, jadi aku nggak tahu. Oh iya ya. Oh, iya ya. Maaf ya. Sebentar. Maaf, internetnya nggak stabil. Sorry Naomi. Maaf. Winda, Iya, dengar suaraku? sudah dengar Bu. Sorry. Internetku nggak stabil ini. Ya, sama. Oke. Adik-adik, yuk kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Nena. Halo Nena. Halo. Nena. Kita berdoa. Tuhan Adik, kita Yesus. bersatu dalam doa, Adik. Kita berdoa. Ayo Nena. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk sekolah minggu ini. Berkati virus corona ini tolong dihilangkan kami juga sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Nena. Yuk adik-adik. Sama-sama. Iya, yuk adik-adik kita siapkan Alkitab kita ya. Kita mau membuka Alkitab kita. Yuk. Yuk, disiapin Alkitabnya. Sudah ketemu? Sudah Sudah ketemu. ketemu. Alkitabnya sudah ketemu? Kita buka. Sudah. Sudah. Yang baca ayat pertama Naomi, kedua Tera, ketiga Catherine, keempat Kenzo ya. Oke? Sudah siap? Sudah ketemu semua? Nah, sudah. Sudah? Sudah. Ditunggu temannya. Semua sudah? Sudah, Bu. Oke, Naomi, ayat pertama. Tuhan. Baik, Ibu. Ya. Yang kembalilah ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau ini kah raja orang Yahudi?" Ayat kedua Tera. Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?"
Ya, terima kasih Tera. Ayat ke-35, Catherine. Sudah siap, Catherine? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Kenzo, ayat 36. Iya, Kak. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Oke, terima kasih Kenzo. Ayat 37-nya Naomi, bisa Naomi? Naomi. Ayat 37, Nak. Masih di-unmute, Naomi. Baik, Ibu. Maka kata Pilatus, kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberitakan kesaksian tentang kebenaran setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ya, terima kasih Naomi, terima kasih adik-adik yang sudah membacakan Alkitab. Yuk kita dengarkan Bu Susi ya. Bu Susi mau bercerita. Bu, maaf ya, ada gangguan. Ya. Udah selesai ya? Sudah. Monggo, Bu. Itu bacaan firman 33 sampai 37. Sudah, anak-anak sudah membacakan. Ya. Oh, Ya. sampai 37. Ya. Iya. Ya. Pagi adik-adik. Pagi semuanya. Selamat pagi. Dengar Bu Susi? Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ini Pagi, Bu Susi ada gangguan internet. Jadi nggak bisa nyapa adik-adik dari awal. Ya. Ya, terima kasih ya adik-adik sudah membacakan firman Tuhan. Nah, adik-adik tetap semangat ya, meskipun ada gangguan ya. Nah, adik-adik sudah menyimakkan firman Tuhan pada pagi ini. Nah, sebelum Bu Susi cerita tentang Alkitab, Bu Susi mempunyai cerita tentang seorang anak dan seorang ayah. Seorang anak ini namanya John.
Namanya George. Pindah, tolong gambar. Dan Tuan Washington. Ayahnya namanya Washington. Nah, ayahnya ini sangat sayang pada anaknya, adik-adik. Ayahnya suka berkebun. Nah, di dalam kebun itu banyak pohon, namanya pohon ceri. Nah, siapa yang pernah melihat pohon ceri? Udah Sarah. pernah belum adik-adik melihat pohon ceri? Sarah selalu. Oh iya, siapa yang sudah menanam pohon ceri di rumah? Ada? Nah, pohon ceri ini bisa pohonnya bisa gede ditanam di kebun, bisa juga ditanam di pot. Nah, adik-adik, suatu hari Tuan Washington ini kerja keluar kota. Dan George tinggal di rumah, tidak ikut ya, karena Tuan Washington harus bekerja di luar kota. Nah, biasanya George ini berjalan-jalan sama ayahnya ke kebun, ya, berkebun. Ayahnya juga suka berkebun. Nah, selang beberapa hari ayahnya bekerja di luar kota, sudah selesai masa kerjanya di kota, lalu Tuan Washington ini pulang. Pulang adik-adik, tapi tidak lupa membeli oleh-oleh untuk si George ini. Nah, oleh-olehnya apa ya adik-adik? Penasaran tidak adik-adik? Penasaran, Oleh-olehnya yaitu penasaran Ibu. penasaran ya? Nah, Iya. penasaran? Adik-adik lihat di gambar nggak tuh? Ada gambar apa di situ? Pohon ceri. Ayo. Pohon ceri ya. Sama apa itu? Gambar apa itu? Gambar kapak. Iya, gambar kapak. Gunanya buat apa itu kapaknya? Kapak kecil. Buat memotong Untuk nebang pohon ya adik-adik. Nah, karena George ini suka berkebun, jadi ayahnya membelikan kapak kecil. Nah, waktu ayahnya pulang, wah, gembira sekali adik-adik. Seperti adik-adik, kalau ditinggal ayahnya bekerja di luar kota atau ditinggal mamanya keluar kota, tiba-tiba ayah dan mamanya pulang, pasti adik-adik juga senang ya. Pasti adik-adik mengharapkan apa itu? Mengharapkan oleh-oleh ya. oleh-oleh. Nah, iya, oleh-oleh ya. Nah, selagi Tuan Washington nyampe rumah anaknya yang bernama George ini, senang sekali. Bapaknya udah pulang, akhirnya dia bisa main lagi di rumah sama ayahnya ya. Nah, karena George ini menyayangi ayahnya, maka kalau ayahnya pergi sebentar aja, dia sudah rindu banget, sudah kangen banget adik-adik. Akhirnya ayahnya bilang, "Hai George, ayah punya oleh-oleh buat kamu." Wah, si George penasaran ya adik-adik, oleh-olehnya
apa ya? Nah, setelah dibuka, oleh-olehnya apa? Wah, si Jod juga senang sekali adik-adik, bahagia sekali dikasih oleh-oleh sama ayahnya, sebuah kapak kecil. Nah, suatu hari si Jod ini bermain. Jod bermain di kebun sendirian. Nah, bawa kapak. Nah, nggak sadar Jod ini membacok-bacok pohon. Nah, pohon itu adalah pohon kesayangan ayahnya. Nah, akhirnya, aduh, Jod ini takut sekali setelah melihat apa yang dipatahkan tadi. Ya, pohon ceri kesayangan ayah. Aduh, gimana ini ntar kalau ayah tahu? Haruskah aku ngomong terus terang? Haruskah aku jujur? Ngomong yang benar bahwa pohon yang saya tebang ini pohon kesayangan ayah, dan si Jod enggak menyadarinya kalau sudah menebang pohon kesayangan ayahnya. Akhirnya si Jod ini diem aja, diem. Nah, ayahnya bertanya, "Jod, kok diem aja?" "Enggak, ayah." Akhirnya ayahnya ke kebun melihat pohon cerinya. Nah, tiba-tiba ayahnya melihat, waduh, pohon ceri sayanganku, siapa ini yang nebang? Kok udah roboh? Wah, siapa ya ini? Wah, ayahnya penasaran siapa. Akhirnya si Jod datang pada ayahnya dengan rasa takut. Adik-adik, si Jod mau bilang sejujurnya kalau pohon ceri itu yang menebang aku, ayah. Nah, akhirnya dengan beraninya si Jod ini mengaku bahwa pohon ayah sudah aku tebang. Maaf ya ayah, aku sudah menebangnya. Nah, akhirnya ayahnya setengah marah ya adik-adik, tapi ayahnya menyadari bahwa si Jod ini, anak yang baik. Dia mau jujur, tidak bohong. Dia mau jujur, tidak bohong. Berarti itu pertanda anak yang baik. Nah, akhirnya Tuan Washington ini memeluk si Jod. Jod, anak kesayangan ayah, kamu anak yang baik, anak yang jujur. Kamu tidak mau berbohong kalau sudah menebang pohon kesayangan ayah. Nah, si Jod ini langsung mendekat ayahnya erat. Berarti merasakan akan kasih sayang ayah. Ya, kasih sayangnya begitu tulus, begitu besar kepada Jod. Nah, setelah itu adik-adik,
Tuan Washington ini bilang kepada anaknya, George, kamu emang anak yang patut diteladani, patut ditiru. Anak Tuhan yang baik, tidak pernah berbohong. Akhirnya keduanya berpelukan, ya, bersyukur kepada Tuhan, mempunyai ayah yang sayang, mempunyai anak yang jujur, yang baik. Akhirnya cerita sudah selesai. Nah, adik-adik, siapa adik-adik yang sering berbohong sama orang tuanya? Ayo, nggak sering ya berbohong? Pernah? Pernah nggak? Pernah. Ayo, pernah berbohong nggak kepada ayah sama ibunya? Pasti pernah ya. Pernah ya, pasti pernah semua. Nah, kalau adik-adik berbohong, harus berubah ya. Jangan suka berbohong. Seandainya adik-adik sudah terlanjur berbohong kepada orang tua, adik-adik harus mengaku jujur, harus minta maaf ya. Minta maaf dulu kalau adik-adik berbohong ya. Pasti ayah ibu nggak akan marah. Pasti akan sayang kepada adik-adik. Ya. Nah, adik-adik sudah membaca firman Tuhan ya. Firman Tuhan tentang Tuhan Yesus di hadapan Pilatus. Nah, kenapa Tuhan Yesus dibawa ke Pilatus sama orang-orang Yahudi? Adik? Karena orang-orang Yahudi tidak suka kepada Yesus. Bu Susi, Naomi mau menjawab Ya. pertanyaan itu. Naomi mau menjawab pertanyaan itu. Oh, Naomi. Ya. Naomi mau menjawab. Aduh, Bu Susi langsung aja ini ya. Ya, Naomi? Jawabannya tadi orang-orang Yahudi tidak suka kalau Yesus mengajar murid-murid. Oh ya, salah satunya itu juga orang-orang Yahudi yang terdiri dari para imam-imam ya adik-adik. Dia merasa tersaingi. Keberadaan Tuhan Yesus di tengah-tengah orang Yahudi dibenci para imam-imam. Orang Yahudi tidak suka sama Tuhan Yesus. Apalagi Tuhan Yesus mengaku sebagai anak Allah. Nah, itu sudah merupakan kejahatan yang besar bagi orang-orang Yahudi. Nah, karena orang-orang Yahudi mau supaya melenyapkan Yesus dari lingkungannya. Nah, pada saat itu adik-adik pas mendekati hari Paskah. Nah, kalau hari Paskah itu orang-orang Yahudi itu mempersiapkan hari perayaan Paskah ya. Hari perayaan Paskah. Jadi orang-orang Yahudi itu menjaga kesuciannya. Tidak bisa untuk melakukan suatu pembunuhan. Nah, orang Yahudi dengan maksud membawa Yesus ke Pilatus untuk menghukum Yesus supaya Yesus dihukum. Nah,
zaman dulu kalau ada orang jahat, hukumannya yaitu disalib. Nah, tapi adik-adik Tera di tahu depan hukuman dulu-dulu lagi. Pilatus, ya, apa sayang? Tera tahu hukuman dulu-dulu lagi yang menyakitkan. Oh iya, Dibakar. siapa yang dibakar? Orang pernah dosa, terus dia dibakar. Orang yang berdosa harus dibakar. Itu Ya, hukuman masa adik-adik dulu ini kalau masa dulu ya, masa dulu disalib ya adik-adik. Nah, bersamaan itu ada juga yang sebagai orang penyamun. Orang penyamun adalah orang yang jahat ya, misalnya biasa merampok, ya, mencuri. Nah, itu ada juga di situ. Nah, sekarang Yesus sudah menghadap ke Pilatus dan sudah diadili oleh Pilatus. Ternyata adik-adik, Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, bahwa Yesus ini orang yang tidak bersalah. Dan di dalam ayat 37 adik-adik, ayat 37, coba simak dulu ya adik-adik. mau ke toilet. Oh ya, hati-hati ya. Nih, Bu Susi bacakan. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Nah, ini Pilatus bertanya kepada Yesus. Nah, jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, di mana Pilatus bertanya kepada Yesus bahwa engkau adalah raja. Nah, seorang raja ya, seorang raja dari surgawi adik-adik, bukan seorang raja dunia ya, dari dunia. Tuhan Yesus lain sama raja dunia. Nah, kalau raja dunia pasti ada ini ya, batas-batasnya. Menjabat seorang raja di dunia ada batas-batasnya dan akan digantikan orang lain. Namun Yesus adalah raja di atas segala raja. Jadi raja yang berkuasa, ya, Allah yang berkuasa. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai kesaksian, ya, kesaksian kebenaran tentang firman Tuhan. Firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin, ya. Nah, namun banyak orang yang jahat kepada Yesus. Namun Yesus tidak gentar. Yesus tidak takut. Yesus tetap berani berkata jujur kepada Pilatus. Nah, karena Yesus berani, tidak bohong, meskipun Yesus harus menghadapi penyiksaan adik-adik. Yesus tidak
mundur. Nah, di depan Pilatus, orang-orang Yahudi minta kalau Yesus harus disalibkan. Namun, Pilatus masih bimbang adik-adik. Pilatus berbicara kepada orang Yahudi secara baik-baik. Nah, kalau hari Paskah itu adik-adik, biasanya orang Yahudi itu menerima pembebasan orang jahat dari hadapan Pilatus. Ya. Pilatus membebaskan seorang yang jahat. Nah, Pilatus bilang bahwa orang ini, yang dimaksud orang ini, Yesus ini tidak saya ketemukan kesalahannya. Bahwa Yesus adalah orang benar berarti di hadapan Pilatus. Ya, Pilatus merasa bahwa Yesus ini tidak ada kesalahan apa-apa. Bahwa Yesus adalah orang benar. Nah, Pilatus mau membebaskan Yesus. Tetapi apa kata orang-orang Yahudi? Dia tidak setuju kalau Yesus dibebaskan. Maka orang Yahudi berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Nah, Pilatus sudah menyerah adik-adik karena banyaknya orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada Yesus. Akhirnya Yesus diserahkan untuk disalib. Nah, adik-adik, di sini kita bersyukur ya adik-adik bahwa mempunyai Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mau rela menderita hanya untuk menebus dosa-dosa semua orang, baik itu orang percaya, baik itu yang belum. Tuhan Yesus menebus dosa semua manusia. Nah, kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak yang telah dibenarkan, kita harus bersukacita ya adik-adik, mempunyai Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita. Kita telah diselamatkan. Dosa-dosa kita telah ditebus. Nah, kalau adik-adik sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Nah, untuk itu, adik-adik mau jadi anak Tuhan yang jujur dan benar? Seperti apa yang telah diteladankan Tuhan Yesus kepada kita? Mau tidak? Yuk. Siapa yang mau? Kenzo. Nina. Kenzo. Sebut namanya. Ayo. Lilin. Bu Susi. Itu satu-satu. Nena. Kenzo. Kenzo. Terus? Siapa lagi? Alin. Siapa lagi? Alin. Ur. Jonathan Ur. Terus? Melody. Siapa lagi? Melody, Bu. Hmm. Melody. Melody. Alin. Siapa lagi? Alin. Mana suaranya ya? Alin, Bu. Alin. Alin. Ya, pokoknya semua anak-anak yang ikut sekolah minggu di sini, anak yang jujur ya, anak yang setia kepada Tuhan, anak yang melakukan hal-hal yang benar, tidak boleh bohong. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita tentang
Yesus, ya, kita belajar untuk menjadi anak Tuhan yang jujur dan berkata benar. Nah, adik-adik, Bu Susi tanya, siapa ya yang tadi membawa Yesus ke hadapan Pilatus? Siapa ya? Oh, Yang Naomi, membawa Yesus Naomi mau menjawab, Bu. ke Pilatus? Pilatus? Silakan. Masih di unmute, Mbak Naomi. Orang-orang Yahudi, ya. Antara lain para imam. Nah, kenapa Yesus dibawa ke Pilatus? Kenapa Yesus dibawa ke pengadilan di hadapan Pilatus? Kenapa? Karena dianggap Yesus seorang yang jahat. Ya, itu menurut pendapat orang-orang Yahudi, karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Ya. Nah, sekarang adik-adik bisa membuka ayat hafalan dari ini baca dulu adik-adik pelajaran yang kita dapat. Coba Bu Indah. Pelajaran yang kita dapat. Ayo tolong bacain, siapa yang mau? Saya. Ya. Oh, siapa ya? Saya. Siapa Bu Indah? Naomi. Nena. Oh, Nena. Naomi. Nena apa? Oh, Nena apa Naomi? Yang pertama Naomi, yang kedua Nena deh. Oke. Ayo Naomi dibaca yang pertama, kedua Nena. Dengan berkata benar, Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dan menebus dosa semua manusia. Oke, Nena. Yang kedua, Nena. Kita belajar menjadi anak yang jujur dan benar. Oke. Makasih. Sekarang kita buka ayat hafalan ya. Ayat hafalan dari Yohanes 18 ayat 17. Coba Kenzo baca. Kenzo baca coba. Ayat hafalan. Iya, Kak. Ayat hafalan Yohanes 18 ayat 17. Maka kata hamba maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Nah, itu ada seorang yang memusuhi murid-murid Tuhan Yesus juga ya adik-adik. Pas ketemu Petrus, namun Petrus nggak mau mengakui sebagai murid Tuhan Yesus. Dia bilang bukan ya, jawab Petrus, bukan. Nah, berarti Petrus sudah berbohong ya adik-adik.
Berbohong tidak, Petrus? Bohong. Berbohong. Nah, namun Petrus meskipun dia berbohong, Petrus suatu hari dia bertobat, adik-adik. Dia sudah melakukan kebohongan, tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai gurunya. Berapa kali ya, adik-adik? 5 kali. Petrus Ayo, berbohong siapa yang tahu? berapa kali? Ayo. Ayo, siapa yang tahu? 1. Ayo. 3 kali. Berapa kali? Iya, 3 kali ya. 3 kali. Sebelum ayam berkokok ya, kamu telah membohongi, membohongi orang ya, tidak mau mengakui bahwa dia sebagai murid Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Petrus takut ya. Karena Petrus takut kalau ditangkap. Tapi Petrus suatu saat bertobat, adik-adik, menjadi murid Tuhan Yesus yang setia, selalu mendampingi Tuhan Yesus. Akhirnya keteguhan Petrus disebut dengan apa, adik-adik? Petrus disebut batu karang yang teguh ya. Batu karang yang teguh. Dia teguh di dalam percaya akan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik harus mengikuti ya, harus mengikuti keteguhan Petrus, bahwa Petrus seorang yang teguh mengikut Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik benar-benar jadi saksi Tuhan Yesus, kalau adik-adik ditanya, mungkin di luar rumah, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Nah, adik-adik mau jawab enggak? Kalau ditanya, apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Mau. Mau enggak? Mau. Kalau ditanya, apa agamamu? Agama Kristen. Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Yesus. Iya, benar. Jadi adik-adik sebagai anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang jujur, anak Tuhan yang teguh, mau mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang melindungi kita, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang menebus dosa kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik dalam kehidupan kita harus kita tunjukkan, adik-adik. Anak-anak yang baik, misalnya di dalam lingkungan kita, kita mau peduli sama teman kita yang selain sama kita. Mungkin kita mempunyai makanan, kita juga mau berbagi. Itu merupakan saksi Kristus juga ya, berbelas kasih ya. Nah, firman Tuhan pada minggu ini sudah selesai, adik-adik. Sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Nah, sekarang kita akan berdoa. Nanti kalau adik-adik sudah hafal doa Bapa Kami, ikutin ya. Ya, siapa yang sudah hafal doa Bapa Kami? Saya. Adik-adik? Ya, nanti ikuti ya Bu Susi.
mau berdoa dulu, terus diteruskan doa Bapa kami, ya, khususnya doa firman, terus diteruskan doa Bapa kami. Pas doa Bapa kami, adik-adik yang sudah bisa berdoa doa Bapa kami, ngikutin dengan bersuara, ya, oke? Oke ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, baik Tuhan yang kasih setianya selalu tidak putus di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkat-Mu senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, Tuhan telah bangunkan kami kembali dari tidur kami sehingga anak-anak-Mu boleh mendengarkan sabda firman-Mu dan memuji Engkau. Ya Tuhan, dan kami untuk senantiasa berkata jujur dan benar. Seperti apa yang telah diteladankan Tuhan Yesus kepada kami. Bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang baik, Allah yang telah menyelamatkan kami, dan Allah yang telah menebus dosa-dosa semua manusia. Ya Tuhan, ajari anak-anak-Mu supaya selalu setia dan mau melakukan apa yang Tuhan firmankan dan mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik di sekeliling kami. Ya Tuhan, kami bersyukur anak-anak-Mu telah memuji nama-Mu, telah mendengarkan firman-Mu. Semua ini berkat kasih setia Tuhan sendiri yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu di sekolah minggu ini. Meskipun lewat Zoom belum bisa tatap muka karena corona. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan kepada anak-anak-Mu sekolah minggu di TK Cipangkang. Biarlah anak-anak-Mu senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah anak-anak-Mu senantiasa merasakan akan kasih yang selalu ada di dalam kehidupannya. Tolong Tuhan, berkati semua keluarganya, kedua orang tuanya, biarlah berkat-Mu senantiasa mengalir dan senantiasa keluarga demi keluarga dapat bersyukur dan memuji Engkau dengan ketulusan, dengan kejujuran di dalam hatinya. Ya Tuhan, doa ini akan kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dengar adik-adik? Susi. Dengar Ibu. Tidak, kedengeran nggak? Dengar Kak. Oh, Dengar iya. Ibu. Oke. Dengar Kak. Oke. Oke, kami serahkan kepada Bu Indah kembali. Oke, adik-adik kita mau persembahan ya. Nanti persembahannya dititipin ke Mama Papa, nanti Mama Papa yang akan mentransfer persembahan adik-adik ke gereja. Oke adik-adik, yuk kita nyanyi persembahan. Oke, Naomi, siap
berdoa persembahan. Iya, Ibu. Yuk, berdoa. Adik-adik kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar kami bisa memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Naomi. Nah, ini aktivitas adik-adik yang kemarin ya. Saya Nudahi kelas kecil. Ayat hafalan Mahfuz 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari kitab Markus 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Terima kasih, bye. Markus 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Terima kasih. Terima kasih adik-adik yang telah mengirimkan aktivitas sekolah minggu-minggu lalu ke komisi anak. Semangat terus ya adik-adik ya. Terima kasih. Yuk kita nyanyi. Aku diberkati. Sebelum kita menutup ibadah hari ini ya. Yuk, nyanyi lagi. Oke, Dede. Yuk kita, oh ya, sebelum menutup ibadah sekolah minggu hari ini, Wina mau kasih tahu dulu ya, aktivitas minggu ini ya. Aktivitasnya untuk adik-adik adalah membuat mahkota. Seperti ini adik-adik ya. Perlengkapannya origami, karton, gunting, dan lem. Kalau adik-adik di rumah perlengkapannya ada semua, nggak apa-apa ya. Pokoknya yang ada di rumah adik-adik aja ya. Perlengkapannya ya untuk membuat mahkota. Nanti dikumpulkan hari Selasa ke WA-nya Komisi Anak. Ini ya, nih apa WA-nya ini ya, Bu. Hari Selasa. Oke? Bu. Ya. Boleh kirim ke Komisi Anak nggak? Boleh, iya. WA ke WA-nya Komisi Anak.
Oke. Yuk, kita mau doa penutup untuk menutup ibadah sekolah minggu online hari ini, adik-adik ya. Yuk, adik-adik, kita bersatu di dalam doa, sikap berdoanya yang baik. Yuk, Bu Ina masih nunggu adik-adik deh yang belum. Ayo. Catherine sudah. Tadi Naomi. gambar yang tadi apa, Bu? Kenapa? Tadi saya belum lihat gambarnya gitu. Oh iya. Iya ya. Nih, Bu Ina kasih lihat dulu ya. Kalau ada yang mau screenshot dulu boleh ya. Bu Ina tunggu. Sudah adik-adik? Makasih, Bu. Sama-sama, Catherine. Yuk, kita bersatu dalam doa. Yuk, kita mau menutup ibadah hari Minggu ini dengan doa. Yuk, kita berdoanya adik-adik. Catherine, Naomi, yuk. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak, Engkau telah memimpin dan menyertai ibadah sekolah minggu online dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Bapak, sebentar kami akan mengundurkan diri dari ibadah sekolah minggu ini Bapak untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Berkati adik-adik sekolah minggu kami ya Bapak, di saat mereka belajar, bermain, ataupun tidur ya Bapak. Senantiasa dalam berkat dan lindungan. Kami juga berdoa untuk mama dan papanya yang berkati mereka ya Bapak di dalam mendampingi adik-adik sekolah minggu di dalam sekolah maupun di sekolah minggu ya Bapak. Bapak, inilah doa dan syafaat kami. Engkau mau mendengarkan setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sebelum Bu Indah nutup ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau foto bersama. Sudah itu semua belum? Kameranya sudah nyala semua belum? Kameranya ada yang belum nyala, Keni belum nyala. Keanu, yuk dinyalain dulu yuk. Keanu, Jonathan, belum nyala nih. Yuk, Nena, yuk dinyalain yuk. Keanu, kameranya dinyalain yuk. Kita mau foto bersama. Setelah itu kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu. Yuk. Kita mau foto bersama dengan Mbak Lina. Naomi, dibuka sayang ininya. Yuk. Oke, sudah siap? Sudah siap, Mbak Lina. Keanu masih off kamera, bisa buka kamera dulu. Keanu, adakah Keanu? Ada, Mbak. Oke deh. Bentar, Mbak. Siap. Udah pada senyum semua nih. Oke, tunjukkan senyummu yang paling keren. Lina hitung ya. Keanu boleh open kamera? Bentar, Mbak. Ini Oh iya. Ini apa ya? Oke. Ya? Di laptopku gambarnya putih. Putih. Gambar Mbak Lina cuma separuh. Oh, sebentar. Bentar. Oke. Oke, sudah ya Bu ya? Belum, Mbak. Gambarnya masih separuh nih Mbak Lina. Ya, oke Mbak. Oke. Siap, semua udah begini semua dari tadi ya. Oke,
Oke deh, siap. Mbak Lina hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar di-save dulu. Satu kali lagi ya. Gayanya dong, yang ini, yang kompak gimana ya? Ayo, Kompak, bagaimana? ayo, bagaimana kasih? Tuh kata Bu Susi gini tuh. Yang kompak. Pusing ya. Ya. Gimana Siap ya? jempol? Oke. Jempol aja, jempol. Oke. Jempol. Oke. Tanya ya. Mau jempol, mau apa Oke. nih? Ikutin Kenzo deh. Kenzo kasih jempol. Ikutin Kenzo juga deh, kasih jempol. Oke. Oke, mana jempolnya? Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Save dulu. Oke, Oke. sudah Ibu. Terima kasih. Terima kasih adik-adik untuk pelayanannya hari ini. Terima kasih Bu Susi. Tuhan Yesus Terima kasih memberkati. juga. Hari Minggu, bye-bye. Bye-bye. Makasih teman-teman. Dadah. Tuhan Ya, Yesus memberkati. Dadah semuanya. Dadah. Terima kasih. Dadah. Bye, sampai jumpa. Bye. Depan.